Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya di bukan kita masih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan pagi hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua orang malaikat keliling dua orang malaikat tersebut, kemudian mencari dan mendoakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhum," tidaklah seorang hamba memasuki pagi hari kecuali turun dua malaikat, salah satunya berdoa, "Allahumma a'tini munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, yang tidak mau berinfak di pagi hari. Maka ini pentingnya waktu pagi. Oleh sebab itu kata para ulama, mulailah kebaikan itu di waktu pagi, baik dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, sangat dianjurkan. Bahkan di antara waktu yang terbaik untuk kita gunakan membaca ataupun menghafal Al-Quran, itu paling bagusnya di waktu pagi. Biasanya jauh lebih mudah. Silahkan dicoba. Kalau kita ngafal, paling saya pengen ngafal di 30. Coba ngafal di 30, tapi di waktu pagi. Rutinin setiap pagi. Insya Allah mudah. Dibagi waktu pada sholat zuhur, nah itu berat. Pada sholat asar jauh lebih berat. Pada sholat maghrib, nah itu udah capek. Biasanya udah capek. Dan untuk ngafal sangat sulit. Kalau di waktu pagi, insya Allah mudah. Mudah sekali otak kita untuk merekam apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan ketaatan. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Seringkali kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, begitu banyak orang-orang yang sok tahu gitu, dan sebagian mendatangi para dukun. Nah ini kesalahan fatal. Jadi mereka mendoakan para dukun, seakan-akan dukun itu mengetahui segalanya. Kan ada yang meramal tuh di TV-TV sebelum-sebelumnya tuh ya. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan nanti tahun 2012 kiamat, nanti tahun 2027 akan terjadi sesuatu bencana yang besar, nanti tahun 2000 sekian. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena perkara-perkara seperti itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan kalau orang yang mengatakan seperti itu, Pak. Pertama, orang tersebut mengada-ada, bohong. Yang kedua, orang tersebut bekerja sama dengan jin. Dan kita tidak boleh cepat-cepat langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang seperti itu. Nggak boleh, nggak usah dipercayai.
Karena memang dalam Al-Quran di surat As-Saffat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang para jin yang naik ke langit, kemudian mereka itu mencuri berita-berita di langit, dicuri oleh mereka dan dibawa ke bumi, dan mereka jin-jin tersebut dilempari oleh para malaikat dengan bintang-bintang, kabur mereka. Hasil nyuri disampaikan di sini. Makanya ada sebagian peramal yang ramalannya itu benar. Itu hasilnya dari mana? Hasilnya dari jin yang mencuri berita dari langit. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan wafat. Kita ini nggak tahu, Pak, di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setiap orang akan wafat di atas kebiasaannya sehari-hari. Jarang sekali orang yang wafat di luar kebiasaan, itu jarang. Yang wafat tidak di atas kebiasaannya, misalnya sahabat mulia Khalid ibn Walid. Setelah masuk Islam, beliau ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diangkat menjadi panglima perang. Dan salah satu perkataan Khalid bin Walid, Pak, ini perlu banget untuk kita sebagai orang-orang yang bukan militer merenungi. Kata beliau di akhir hayatnya, beliau itu sangat nyesel banget. Nyesel, padahal jihad itu pekerjaan yang sangat mulia, Masya Allah. Kurang apa gitu. Dan Khalid sendiri namanya begitu tinggi di hadapan para sahabat Nabi SAW. Dan beliau merupakan salah satu panglima terbaik yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Ada yang menulis buku tentang panglima-panglima terbaik. Yang terbaik nomor satu adalah Khalid ibn Walid. Beliau mengatakan, Ashghalana al-jihad minal Quran. Kami disibukkan dengan jihad dari Al-Quran. Beliau itu sangat nyesal, Pak. Di akhir-akhir hayatnya baru mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita juga nyesel. Maka mumpung Allah masih ngasih kita umur yang banyak, lu ngapalin kalau bapak udah pensiun, manfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena salah satu ulama besar juga sekelas Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang nulis lebih kurang 500 buku. Beliau itu nyesal banget. Beliau mengatakan begini, salah satu kata-kata beliau dan dikutip oleh Syekh Imam Masjidil Haram Yasir Al-Dusai. Kata beliau, seandainya waktu bisa berulang, waktu ini bisa berulang, dikembalikan ke masa muda, demi Allah aku akan menyibukkan diriku untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Orang sekelas Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 500 lebih buku yang beliau tulis. Kita berapa buku yang kita tulis ini? Bayangkan. Beliau masih nyesel gitu. Kenapa kita enggak? Mumpung kita masih dikasih umur, manfaatkan benar-benar. Karena nanti dikubur nggak ada yang nemani kita kecuali amal-amal baik yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Dan jangan terlalu ngarap nanti anak saya doakan saya kalau saya udah meninggal. Belum tentu, tidak menjamin. Mungkin semasa hidup dia baik sama kita karena kita punya harta kekayaan. Dia butuh nama kita, dia butuh harta kita, makanya dia berbuat baik kepada kita, makanya dia berbakti kepada kita. Juga bisa jadi pengen supaya orang-orang bilang dia adalah anak yang berbakti. Jangan tertipu. Maka teruslah melakukan amal-amal kebaikan, terutama membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita. Khalid bin Walid belum nyesel, maka kita jangan sampai nyesel. Dan beliau itu benar-benar meninggal di luar kebiasaannya. Sangat ingin meninggal di medan tempur, Allah takdirkan beliau tidak wafat di medan tempur, tidak syahid di medan tempur. Beliau itu berjuang, pengen banget syahid tuh. Khalid itu pengen banget syahid di jalan Allah, tapi nggak syahid, nggak wafat. Setiap musuh yang beliau lawan,
pasti kalah musuhnya. Dan seberapa banyak pun musuh yang beliau hadapi, pasti beliau selalu menang. Saifullah al-Maslul, beliau pedang Allah yang terkudus. Dan beliau mengatakan tidak ada satu jengkal pun dari jasadku kecuali ada bekas tebasan pedang. Bayang Pak, berarti sebanyak apa itu luka yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Kalau bapak-bapak baca perang Yamamah, Allahu Akbar, itu akan takjub melihat bagaimana Khalid bin Walid mengobrak-abrik pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Lu bisa menerobos yang tembus sampai barisan yang paling belakang. Bayangkan, pengen syahid tapi nggak syahid. Beliau wafat di luar kebiasaan. Ada orang yang kebalikannya, beliau wafat di atas kebaikan, di atas kebiasaan. Jadi setiap hari orang ini selalu ke masjid dan selalu bersedekah di masjid. Selalu bersedekah di masjid. Jadi kalau ada yang ke masjid, ya berikan sedekah. Apa yang terjadi di akhir hayatnya Pak? Nggak wafat di kasur. Beliau wafat saat sedang membagi-bagikan sedekah. Dia sedekah di masjid. Sedang sedekah, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa beliau. Jadi kematian yang sangat indah, Masya Allah. Ada yang juga orang yang kebiasaannya setiap kali mencari nafkah, kemudian terdengar azan, ke masjid. Waktu zuhur, waktu sholat zuhur, azan berkumandang ke masjid, kemudian beliau ikut sholat zuhur di masjid, berjamaah di masjid. Sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terakhir. Di antara semua jamaah, imam udah bangun, udah salam, beliau sujudnya yang paling lama. Ternyata setelah disentuh-sentuh, dibangunkan, nggak bangun-bangun. Ternyata saat sujud terakhir, malaikat maut sudah mencabut nyawa. Dan kematian seperti itu yang sangat kita harapkan. Sangat kita harapkan. Kita nggak tahu di mana kita mati. Wa ma tadri nafsun min ayyi ardin tamut. Tapi kematian itu bisa direncanakan, Pak. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kita nggak tahu di mana kita mati, tapi bisa kita rencanakan di mana kita mati gitu. Kalau kita pengen mati di masjid ya selalu harus ke masjid. Kalau kita pengen matinya di atas kasur di rumah ya perbanyak baring gitu di atas kasur. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita pengen mati saat kita sedang bersedekah, perbanyak sedekah. Dan berdoa untuk itu. Misal kita pengen mati saat sholat tahajud, berdoa Pak, ya Allah nanti kalau saya meninggal tolong wafatkan saya saat saya sedang sholat tahajud. Atau misal pengen mati setelah sholat subuh, dia dapat keberkahan lebih banyak, boleh Pak berdoa, ya Allah kalau mau mencabut nyawa saya tolong nanti setelah selesai saya melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan ada kisah nyata, ini nyata jamaah saya Pak, jamaah saya. Beliau itu orang kaya, Masya Allah, udah sukses banget lah hidupnya, bisnisnya semuanya lancar, benar-benar lancar. Suatu hari saya ditelepon, dikasih tahu tentang beliau. Jadi beliau itu karena punya kebiasaan selalu ke masjid. Jadi harta al-malu wal-banunya itu tidak melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Beliau ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat berjamaah, pulang duduk-duduk di sofa, nyender di sofa nyantai. Ternyata nggak lama malaikat mau mencabut nyawa beliau. Tapi setelah selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa wafat seperti itu? Doa Pak. Kunci yang berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau pasti mati Pak. Tempatnya ini yang kita nggak tahu di mana, tapi kita bisa merencanakan di mana.
Maka harus kita rencanakan. Misal bapak pengen wafat, oh ya saya pengen wafat nanti kalau saya umroh, boleh Pak, boleh. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pas umroh kalau Allah takdirkan wafat saat umroh. Pengen wafat saat haji, mudah-mudahan Allah takdirkan ketika haji diwafatkan oleh Allah. Dan Masya Allah. Dalam haji kita tahu bahwa kembali seperti baik, tidak ada dosanya sama sekali. Itu yang sangat kita harapkan. Makanya saya sempat ngobrol sama jamaah-jamaah Indonesia yang seumuran bapak-bapak di sini ya. Insya Allah mereka tuh sangat berkeinginan ketika haji nggak usah pulang-pulang gitu, wafat aja di sana. Bahkan sebagian besar itu sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya harta warisannya itu udah dibagiin. Jadi kalau ayah nggak balik nih, ini bagi tanah sekian, mobil sekian, rumah sekian, udah bagi-bagi aja sekalian. Emang pengen mati di Mekah, pengen mati di Madinah. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Umar bin Khattab. Saya lupa apakah saya sudah sampaikan atau belum. Umar bin Khattab itu punya keyakinan yang luar biasa terhadap doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu nggak boleh Pak suuzon kepada Allah, nggak boleh berhenti berdoa. Pengen mati di Mekah tapi berdoanya udah aja. Sekali berdoa udah aja, ditinggalin doanya. Nggak mau lagi berdoa. Pengen husnul khotimah tapi nggak mau berdoa terus minta husnul khotimah kepada Allah. Gimana Allah mau ngabulin? Sekali doa udah. Doanya terus harus. Setiap saat berdoa, ya Allah saya pengen husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Terus. Dalam sholat tahajud kita, dalam sholat duha kita, terus. Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, rezekikan kepada aku wafat di jalan-Mu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, wafatkan aku, syahidkan aku di jalan. Wafatan fi biladi nabiyyika. Tapi wafatnya itu di kota Nabi. Ada sahabat yang mendengar doa Umar, protes kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, kenapa engkau berdoa seperti itu sedangkan tidak ada ikhtiarnya? Maka apa kata Umar? Beliau tetap terus meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Kata sahabat ini, wahai Umar, kalau engkau meminta syahid, engkau pergi ke Syam, ikut jihad di Syam, nanti pasti dapat syahid. Maksudnya tadi Pak, kita ikhtiar kalau kita pengen mati di masjid, ya ikhtiarnya ke masjid. Nah sahabat ini pengennya begitu kepada Umar bin Khattab. Sedangkan Umar tinggalnya di Madinah, yang posisinya Madinah itu dalam keadaan aman, benar-benar aman. Gak ada kasus yang aneh-aneh, gak ada. Kalau di sini Indonesia, Allahu Akbar, betapa banyak kasus pencurian lah, kasus pembunuhan. Hari ini begitu banyak kasus perselingkuhan muncul di berita. Allahu Akbar, kasus korupsi. Mesti kita bacanya Pak. Di Madinah dulu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab nggak ada kasus-kasus besar, kasus-kasus kecil semua. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup nggak ada kasus-kasus yang besar. Begitu ketika digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pun kasus-kasusnya kasus-kasus kecil semua. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, yang diangkat menjadi hakim tertinggi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu sampai minta nggak ingin lagi jadi hakim, nggak mau lagi jadi hakim. Kenapa? Ya nggak ada kasus yang serius gitu. Kalau di Indonesia Allahu Akbar, kebalikannya banyak kasus yang harus diselesaikan. Hakimnya semakin banyak, kasusnya jauh lebih banyak. Umar sampai mengajukan resign kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, saya kayaknya berhenti aja jadi hakim. Soalnya saya lihat nggak ada kasus yang serius. Kasusnya kasus receh-receh semua katanya. Saya berhenti aja jadi hakim. Akhirnya pun nggak jadi hakim. Di masa beliau pun sangat tenang, Masya Allah. Lanjut di masa Utsman bin Affan, tenang sekali Madinah. Nanti di akhir-akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, 2 tahun terakhir sebelum beliau wafat, baru muncul kasus-kasus
Orang banyak salah menilai Utsman bin Affan. Dan Utsman itu masya Allah banget, orangnya rajin membaca Al-Quran, rajin banget membaca Al-Quran. Sampai wafatnya ketika sedang membaca Al-Quran, tuh kebiasaan Pak. Kebiasaan. Sedang ngaji, masuk Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, bawa pedang. Mau nebas beliau, Utsman lihat, ya ente janganlah. Kalau ayahmu tahu kamu yang masuk terus mau membunuh saya, pasti beliau tidak ridha. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar keluar pergi, ganti sama yang lain. Pemberontak yang lain, ada orang yang memang sudah menaruh rasa benci kepada Utsman bin Affan dalam waktu yang sangat lama, masuk dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai darahnya itu muncrat, darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muncrat, kemudian mengenai mushaf. Banyak. Tapi poin pentingnya adalah beliau wafat di atas kebiasaannya membaca Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai kitab yang bukan sekedar bahan bacaan saja. Tapi ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan hidup, kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Dalam keadaan sedih kita baca Al-Quran. Dalam keadaan kita senang kita baca Al-Quran. Dalam keadaan kita tidak sedih, tidak senang, kita baca Al-Quran. Dan kita jadikan juga di keluarga kita. Biasakan mereka untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari isi dari Al-Quran. Kenapa manfaatnya besar? Sangat besar. Nanti di akhirat kita akan lihat manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Dan di dunia mu nggak akan dilihatin sama Allah. Nanti kita merasa cukup. Nanti di akhirat. Innallaha alimun khabir. Kata Allah di surat Luqman, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengenal. Ketika kita benar-benar sudah berhusnuzon kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah saya yakin sekali kita pasti akan wafat sesuai dengan prasangka kita. Ya Allah, saya pengen meninggal di masjid. Nanti begitu prasangkanya sesuai Pak. Kalau mungkin bapak-bapak pernah ngalamin, pernah mungkin lagi duduk-duduk tiba-tiba keluar kata-kata, ya Allah, asa pengen makan daging kambing, asa pengen ini, asa pengen itu. Tiba-tiba ada yang bawa datang ke pintu. Pernah ngalamin nggak Pak? Pernah ya Pak? Nah, kayak gitu. Jadi kepada Allah kita pun harus berprasangka kayak gitu. Ya Allah, pengen ini, pengen ini. Ngucapin aja di lisan nggak apa-apa. Bisa jadi ketika kita ngucapin, ya Allah saya pengen wafat di sini, kata malaikat, amin. Pas di waktu yang mustajab. Oh, kalau di waktu yang mustajab itu berarti tandanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengaminkan adalah para malaikat yang mulia. Mereka itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Beda dengan kita manusia. Disuruh sholat aja sih, dengar azan masih tunda, punya azan masih tunda. Kalau malaikat beda. Disuruh Allah langsung. Apapun yang diperintahkan Allah langsung dikerjakan oleh para malaikat. Wajaat sakratul maut bil haqq. Mendatanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kalian hindari. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ada salah seorang laki-laki yang soleh, punya kebiasaan yang unik. Jadi di setiap malam di salah satu kota, ini kisah-kisah terdahulu, beliau itu selalu menyeru di gerbang kota nih, selalu menyeru kepada orang-orang, ayo berangkat. Apa pengen? Ayo berangkat, persiapkan diri kalian, bentar lagi mobil jemputan kita akan datang, bentar lagi
Bus jemputan kita akan datang. Bentar lagi kereta kita akan datang. Persiapkan diri kalian, persiapkan diri kalian. Tak lama kemudian suara tersebut hilang. Wali kota di negeri tempat laki-laki yang soleh itu tinggal nyari, Pak. Kemana ini orang yang setiap malam selalu mengatakan, ayo persiapkan diri kalian, ayo berangkat, kemana dia? Wali kota penasaran, karena memang setiap malam kerjanya begitu. Ditanyain ke orang-orang, mana si fulan? Kata orang-orang, wali kota, mohon maaf, si fulan baru saja wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata wali kota, beliau bersyair, keberangkatan pun akhirnya menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap-siap. Itulah kesiapan yang penuh tertata, tidak lalai akan janji. Pak, kalau kita ini pengen wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, harus dipersiapkan. Harus benar-benar dipersiapkan. Jangan cuma ngayal gitu, nanti saya mah gini-gini aja nggak apa-apa, nanti ujung-ujungnya saya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Enggak gitu juga. Kita yang harus ada usaha untuk mendapatkan husnul khotimah. Mau berdoa terus siang malam begini tapi nggak ada usahanya. Ada orang maksiat kerjanya setiap hari 1x24 jam maksiat. Dia mengatakan kepada orang ketika dia tegur, wahai fulan, kamu bertaubat kepada Allah. Kata dia, ngapain saya bertaubat kepada Allah? Maaf, Allah Maha Pengampun. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira orang tersebut kalau wafat husnul khotimah, jarang, Pak, yang husnul khotimah itu jarang. Rata-rata wafatnya suul khotimah, karena tidak berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Adapun kita, maka kita harus sudah melaksanakan ketaatan, berdoa kepada Allah, minta supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka salah seorang ulama namanya Yazid Ar-Raqashi, beliau pernah mengatakan, beliau berbicara dengan jiwanya sendiri, celaka engkau wahai Yazid, siapa yang akan membayar hutang salatmu setelah engkau wafat? Siapa yang akan membayar hutang puasamu setelah engkau wafat? Siapa yang akan memintakan keridhaan Allah kepadamu setelah engkau wafat? Terkadang kita perlu berbicara dengan diri kita sendiri, penting. Karena orang sekelas Abdullah bin Rawaha, sahabat mulia yang dipuji oleh Nabi SAW, itu juga berbicara dengan jiwanya. Dan memang unik kalau kita baca kisah orang-orang terdahulu, mereka itu sering ngomong sendiri, Pak. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah beliau berjalan di jalan, kemudian nyenderin kepalanya ke ada pohon kurma, nyenderin kepalanya ke pohon kurma, kemudian ngomong, andaikan saya menjadi sebatang kurma, andaikan saya begini dan begitu. Ini luar biasa, Pak, untuk melatih kita. Ya Allah, betapa kita manusia ini begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Kadang kita tidak peduli, lupa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Yazid Ar-Raqashi mengatakan, wahai manusia, tidakkah kalian berteriak dan menangisi diri kalian di sisa hidup kalian? Barang siapa yang dikejar oleh kematian dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar tersebut? Kemudian beliau menangis sampai jatuh pingsan. Merenung, bermuhasabah itu penting. Makanya sebelum tidur, ya semenit 2 menit, paling lama 5 menit, manfaatkan waktu kita untuk merenung sejenak. Sejenak saja, tak usah lama-lama, Pak. Apa yang sudah kita lakukan seharian, evaluasi diri kita. Sudah belum kita baca Al-Quran hari ini? Sudah belum kita bersedekah hari ini? Sudah berapa banyak orang sakit yang kita kunjungi, yang kita doakan? Sudahkah kita memperhatikan tetangga-tetangga kita? Adakah pengemis yang kita usir dengan cara yang tidak baik? Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
At-Taimi, beliau pernah mengatakan, ada dua hal yang memutuskan kelezatan dunia dariku. Yang pertama, mengingat tentang kematian, dan yang kedua, mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat tentang kematian itu akan membuat dirinya semakin takut kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Adapun orang yang lupa terhadap kematian biasanya lalai, jauh, cuek. Dan orang yang mengingat bagaimana kelak dia berdiri di hadapan Allah, di sidang di hadapan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, nanti kelak ada seorang hamba yang didatangkan oleh Allah, kemudian hamba tersebut dihijab oleh Allah, ditutup supaya orang lain nggak tahu. Kemudian Allah memperlihatkan dosa si hamba. Wahai hambaku, nih lihat dosa-dosa yang engkau lakukan hari ini, jam ini dosa-dosa nih, dosa-dosa kamu nih. Kamu pernah ngambil hak si fulan, kamu pernah makan hak si fulan, kamu pernah mukul si fulan, kamu pernah menggibahi si fulan. Nih lihat ya Allah, selamat hamba. Hamba udah ketakutan, kata Allah, sebagaimana aku telah menutup. Lihat bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, Masya Allah. Sebagaimana pada hari itu di dunia aku tutup aib-aibmu, sekarang juga aku tutup semua. Ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi poin pentingnya, kita harus takut kalau Allah memperlihatkan semuanya, pasti kita tersiksa sekali. Tersiksa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau itu punya kebiasaan unik. Pernah mengumpulkan para ulama, kemudian mereka sering saling mengingatkan tentang kematian, mereka saling mengingatkan tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat, mereka mengingatkan tentang surga dan tentang neraka. Kemudian mereka nangis bareng-bareng, seakan-akan ada jenazah yang dihadirkan di hadapan mereka. Dan salah satu ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau punya kebiasaan unik. Ketika beliau mengingat tentang mati, itu beliau nggak mau masuk mengajar di kelas, nggak mau masuk ajar di kelas. Kalau beliau ditanya tentang sesuatu, beliau selalu menjawab entahlah. Ini sekelas Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar gitu. Kalau udah ingat tentang mati itu udah, mau ditanya apapun kayak blank gitu. Maaf ya, saya kayaknya nggak ada punya jawaban untuk pertanyaan Anda. Tanya aja ke yang lain. Dioporin tuh pertanyaan. Kenapa? Karena gimana nih? Apa yang akan saya persiapkan untuk kematian? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah menyaksikan orang yang wafat. Beliau nyaksikan orang yang wafat, yang mengalami sakaratul maut. Setelah menyaksikan selesai, beliau kembali ke keluarganya. Sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditawarin makan sama keluarganya. Kata istrinya, makan dulu. Ditawarin makan, nggak mau makan Pak, nggak mau sama sekali makan. Kata beliau, kalian makanlah. Saya baru saja menyaksikan sesuatu yang untuknya saya lakukan selama ini. Artinya baru melihat kematian gitu. Dan beliau selama ini beramal untuk mempersiapkan dirinya menghadapi yang namanya kematian. Luar sudah terang ya. Baik, terakhir Ad-Daqqaq, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Yang pertama, segera bertaubat kepada Allah dari dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Yang kedua, orang yang sering mengingat kematian akan diberikan kepuasan hati. Ketika mendapatkan rezeki, meskipun sedikit, pasti akan bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, akan semangat dalam ibadah. Dan kata beliau, orang yang merupakan mati, lalai terhadap mati, akan diberikan 3 macam balasan. Yang pertama, menunda untuk taubat kepada Allah. Yang kedua,
tidak rela menerima rezeki yang sedikit, pasti protes. Dapat bantuan misalnya dari pemerintah, misalnya orang Indonesia satu kepala 10 juta misal. Meskipun kita harusnya dapatnya segitu, soalnya tambang Pak, Freeport, Kalimantan banyak batu bara gitu ya. Tapi karena orang tidak mengingat kematian, maka kurang bersyukur kepada Allah. Tidak akan merasa cukup dengan rezeki, akan selalu mengeluh. Jadi dalam kehidupannya itu apa yang ada adalah keluhan. Tidak bersyukur gitu. Allah sudah kasih dia nafas, kasih dia mata, kasih dia telinga, kasih dia mulut. Kenapa tidak bersyukuri itu? Kenapa tidak gunakan anggota tubuh yang sudah Allah kasih untuk mencari rezeki Allah? Dan yang ketiga, kata Ad-Daqqaq, orang yang melupakan kematian pasti akan malas dalam beribadah kepada Allah. Pasti, Pak. Dan ini fakta, realita. Orang yang jarang ingat mati, mana mungkin mau ke masjid? Mana mungkin mau memaksakan diri bangun sholat tahajud? Mana mungkin mau kesini sholat subuh berjamaah, berat sholat subuh? Mustahil, Pak. Maka orang yang paling beruntung siapa? Mereka yang selalu menghabiskan waktunya untuk mengingat tentang kematian. Karena dengan mengingat kematian, dia akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan karena sudah terang di luar.